Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Dokter Puskesmas ya. Kali ini sampai di video terakhir tentang demam berdarah denggi, yaitu rangkuman atau kesimpulan dari penyakit DBD yang sudah dibahas sebelumnya. Ini ringkasannya ya. Kecuali nanti ada update terbaru tentang DBD, insya Allah nanti ada update videonya. Yuk kita langsung saja ya ke ringkasan penyakit DBD atau demam berdarah denggi. Demam berdarah denggi merupakan penyakit infeksi yang penyebabnya adalah virus denggi. Virus tersebut memiliki 4 serotipe, yaitu DEN 1, DEN 2, DEN 3, dan DEN 4. Seseorang yang pernah terinfeksi oleh virus DBD maka akan memiliki kekebalan seumur hidup terhadap serotipe virus yang bersangkutan saja, namun tidak untuk serotipe yang lain. Karena serotipenya ada 4, bisa terkena 4 kali DBD dengan jenis serotipe yang berbeda. Kalau penyebabnya tadi virus, yang menyebarkan atau menularkannya adalah nyamuk Aedes betina. Bisa nyamuk Aedes aegypti, Aedes albopicus, Aedes cutellaris, tapi yang paling banyak Aedes aegypti. Si nyamuk Aedes aegypti ini dari telur berubah menjadi nyamuk dewasa sekitar 9 sampai dengan 10 hari. Ciri-ciri nyamuk dewasanya lebih kecil dibanding dengan rata-rata nyamuk lainnya. Tubuhnya memiliki warna dasar hitam dan memiliki bintik-bintik yang berwarna putih pada badannya serta bintik berwarna putih juga pada kakinya berbentuk seperti cincin. Untuk ciri-ciri lengkapnya, bentuk telurnya seperti apa, jentik-jentiknya, pupanya seperti apa, kemudian tempat yang disukai, tempat bertelurnya seperti apa sudah dibahas ya di video sebelumnya. Bisa lihat di playlist demam berdarah denggi atau di scroll di video bawahnya. Bagaimana sih seseorang bisa tertular DBD? Jadi awalnya ada seseorang yang sakit DBD, dalam darahnya mengandung virus, kemudian si nyamuk ini menggigit orang yang DBD tersebut sehingga virus masuk ke dalam tubuhnya, berkembang dalam tubuhnya, kemudian dia menggigit orang lain yang sehat. Virus mulai berkembang dalam tubuh si orang ini, kemudian jadi sakit DBD juga. Begitu terus selanjutnya, dan si nyamuk yang mengandung virus ini dia bisa bertahan 2-3 bulan dan selama hidupnya ini dia masih bisa menularkan DBD. Selanjutnya kita ke gejala apa saja yang dialami orang yang DBD. Tanda-tanda dan gejala-gejala yang dialami oleh orang yang DBD itu sangat bervariasi tergantung dari derajat keparahannya. Yang pertama adalah denggi tanpa warning sign, kemudian denggi dengan warning sign, dan severe denggi atau denggi berat. Berikut adalah gejala infeksi denggi tanpa warning sign. Demam yang muncul mendadak dan tinggi, dapat disertai dengan muka kemerahan, nyeri kepala, nyeri di belakang mata, nafsu makan kurang, nyeri otot, nyeri sendi. Gejala lain yang dapat juga muncul antara lain nyeri ulu hati, mual, muntah, nyeri di daerah bawah iga sebelah kanan, atau nyeri perut yang tidak jelas. Kadang disertai juga nyeri tenggorokan, dan yang pasti dari hasil laboratorium yang juga mendukung. Pada derajat selanjutnya yaitu denggi dengan warning sign, gejalanya adalah muntah terus-menerus, nyeri perut yang terus-menerus, dan nyeri tekan pada saat dia melakukan pemeriksaan, gelisah, kemudian gangguan kesadaran, perdarahan pada mukosa, bintik-bintik merah, kemudian mimisan, dan lain-lain. Juga terdapat pembesaran hati. Di hasil pemeriksaan juga dijumpai adanya penumpukan cairan di rongga perut, rongga pembungkus paru-paru, kemudian di sekitar mata. Pada pemeriksaan laboratorium, hematokrit meningkat, kemudian trombositnya turun bisa sampai di bawah dengan 100.000. Selanjutnya adalah derajat berat. Jadi dari yang tanpa warning sign atau dari yang warning sign bisa jatuh ke derajat berat ini. Berikut ini adalah tanda-tandanya. Ada kebocoran plasma berat, perdarahan berat, kemudian ada kerusakan organ yang berat. Untuk penjelasan ciri-ciri dari masing-masing gejala sudah dibahas ya di video sebelumnya. Demamnya seperti apa, kemudian ciri bintik merah pada demam berdarah seperti apa, dan tanda-tanda lainnya silakan di scroll saja atau lihat di playlist. Pemeriksaan laboratorium yang dapat dilakukan untuk menegakkan diagnosis demam berdarah denggi. Pada pemeriksaan darah lengkap akan didapatkan leukosit atau sel darah putih yang turun, trombosit yang menurun, serta hematokrit yang meningkat. Selanjutnya dapat dilakukan pemeriksaan serologi, bisa HI test, bisa juga ELISA, dan terdapat peningkatan antibodi terhadap denggi.
Selanjutnya, pemeriksaan lain yang dapat dilakukan dan ini sering dilakukan ya, yaitu pemeriksaan NS1. Ini dilakukan bisa sebelum hari kelima demam, jadi hari kedua demam juga sudah bisa dilakukan pemeriksaan NS1 ini. Kalau IgM dan IgG tadi bisa dilakukan setelah hari kelima. Dapat juga dilakukan pemeriksaan virus serta dilakukan PCR dengue, tapi ini jarang ya. Yang paling sering tadi darah lengkap, kemudian NS1, terus IgM IgG. Penjelasan lengkap sudah dibahas di video sebelumnya, silahkan cari di playlist DBD. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan? Tadi kan derajat-derajatnya sudah tahu ya. Nah, tata laksananya atau terapinya juga berbeda-beda untuk setiap derajat. Jika dijumpai tanda-tanda dari penyakit TBD seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, maka segera periksa ke tempat pelayanan kesehatan, ke dokter praktek, ke puskesmas, klinik, rumah sakit. Jika termasuk gejala-gejala yang tanpa warning sign, dokter akan melakukan pemeriksaan, baik pemeriksaan fisik ataupun pemeriksaan lanjutan seperti laboratorium. Dan jika memang menunjukkan hasil yang harus dilakukan penanganan lebih lanjut, maka akan dilakukan rujukan. Kalau misalkan ditemukan yang warning sign atau gejala-gejala derajat berat, maka langsung ke IGD rumah sakit. Untuk tata laksana dari penyakit TBD ini tergantung dari derajatnya tadi. Jika termasuk dalam grup A yaitu DBD tanpa warning sign, maka dia akan dilakukan rawat jalan. Nah, seperti apa pemantauan saat rawat jalan? Apa yang harus dilakukan di rumah? Sudah dibahas di video sebelumnya ya. Nah, tapi walaupun tidak ada warning sign, tapi ada penyakit komorbid, kemudian ada masalah sosial, serta termasuk yang kriteria B atau DBD dengan warning sign, maka dilakukan rawat inap. Jika termasuk kriteria yang C berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, maka dilakukan perawatan secara intensif atau perawatan di ICU untuk pemantauannya. Jika sudah stabil, maka bisa dilakukan dirawat di ruang biasa. Nah, syarat kepulangan juga sudah dibahas di video sebelumnya ya. Silakan tonton saja di playlist DBD untuk penjelasan lebih lengkapnya. Apakah DBD bisa sembuh? Tentu saja bisa, asalkan pada saat masa kritis ditangani dengan baik, tidak terlambat penanganannya. Tanda-tanda kesembuhan sudah ada ya di video sebelumnya. Lalu, apakah DBD bisa dicegah agar jangan sampai kita terkena penyakit DBD ini? Tentu saja bisa dicegah. DBD ini kan ditularkannya oleh nyamuk ya, penyebabnya virus. Jadi, untuk memutus mata rantai penyebarannya, kita basmi si nyamuk penyebarnya dengan cara yang paling efektif, yaitu pemberantasan sarang nyamuk yang dikenal dengan 3M+. Yaitu menguras, mengubur, mendaur ulang, serta plus-plus lainnya yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Lalu BPOM juga sudah menyetujui vaksin dengue yang diindikasikan untuk anak 9 sampai 16 tahun. Efikasi vaksin tersebut ada 65,6%. Bagi yang ada dananya dan memang di tempatnya ada vaksin tersebut, lebih baik vaksin DBD ini pada anak umur 9 sampai 16 tahun. Bagi yang belum ada dananya atau belum ada vaksin di daerahnya, bisa tetap efektif menggunakan 3M++ itu. Demikian video tentang DBD ini. Untuk next video kita bahas tentang tema lain ya. Semoga bermanfaat, semoga yang sedang sakit DBD bisa segera pulih kembali. Kemudian yang sehat tetap sehat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Kalau ada saran, kritik, atau pertanyaan bisa ditulis di komen ya. Jangan lupa subscribe juga agar mendapat notifikasi saat ada video baru dari channel Dokter Puskesmas ini.